What the difference smart people and wise people? Smart people will say, I need everything, but wise people say, no, I don't want it, I don't want that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Hajin M. Umar, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tanggamus. Beliau sebagai mitra dan memiliki tanggung jawab. Mudah-mudahan kehadiran beliau menguatkan dukungan pemerintah daerah bagi pengembangan literasi, meningkatkan kecerdasan masyarakat menuju Indonesia Emas 2035 tahun 2045 nantinya. Yang saya hormati Ibu Dr. Eni Amalia, Ketua Forum Literasi Lampung, dan para hadirin yang lain yang saya muliakan, para penggiat dan relawan literasi yang sangat saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada hari ini dapat bersilaturahmi dan bersama-sama melaksanakan kegiatan bincang literasi. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti Allah memudahkan kita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar masyarakat kita lebih menerima mutu pelayanan yang lebih baik, lebih khusus lagi generasi tunas bangsa kita ini akan menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi kita saat ini. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita pada akhirnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Bicara tentang literasi, maka kita akan berbicara masa depan Indonesia. Dan sangat prihatin kalau dukungan dari masyarakat belum sesuai dengan harapan kita. Bicara literasi adalah panggilan terhadap bangsa, bukan hanya sekedar tugas teman-teman ataupun di jajaran Pak Gigi atau teman-teman di jajaran Pak Yadi di Dinas Pendidikan, tapi itu panggilan terhadap bagaimana bangsa ini bisa lebih baik ke depannya. Karena bicara literasi, bicara pemahaman terhadap wawasan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Kita bicara kecerdasan, maka bicara literasi. Jadi kalau terkait dengan perpustakaan berbasiskan inklusi sosial, nanti lebih diperdalam dalam bincang-bincang lainnya. Waktu saya terbatas karena di dalam waktu yang sama ini saya harus rapat juga dengan kementerian melalui Zoom. Gambaran umum kita bicara IPM. Berapa Pak Saprijal IPM Kabupaten Tanggamus? Tahun 2021. 66,65. Di bawah Provinsi Lampung, di bawah nasional. Itu gambaran umum. Saya ambil satu data saja, ya. Oleh karena itu, saya memanfaatkan momen ini, saya akan meluncurkan sebuah inovasi utama yang didukung oleh beberapa inovasi unggulan lainnya. Inovasi pendukung lainnya
saya fokus, mohon izin, saya fokus kepada teman-teman pendidikan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, bukan tanggung jawab ketua MKKS, bukan tanggung jawab hanya kepala dinas pendidikan, tapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kehidupan anak-anak kita yang tidak bisa kita lihat seperti apa, karena bicara 30 tahun yang akan datang, iya kalau kita panjang umur, kadang-kadang udah panjang umur pikun lagi, jadi lupa. Tapi itu yang saya sampaikan dengan teman-teman MKKS. Apa bedanya mekanik kendaraan dengan para guru? Masih ingat nggak? Coba ketua MKKS masih ingat nggak sama bendaharanya? Mekanik kendaraan memperbaiki hari ini dan kemudian bisa dipergunakan. Tapi seorang guru mempersiapkan sebuah generasi untuk memperbaiki masa depan. Nah, kitalah bagian dari kegiatan Bincang Literasi ini berbicara hal tersebut juga. Makanya saya saat ini membangun komunikasi. Naik kelas lagi nanti akan membangun pemahaman. Naik kelas lagi nanti salah satunya dengan Bapak Hajin membangun komitmen kita semua dan pada akhirnya implementasi. Program-program literasi yang diterapkan di satuan pendidikan, ada pojok literasi. Kita akan coba menyatukan itu, mengintegrasikan itu dengan kantin literasi. Anak-anak kita yang ekskulnya belajar nari dikasih pilihan kan, terutama di sekolah menengah pertama dikasih pilihan, itu akan tampil di kantinnya. Jadi kalau sudah program dinas kesehatan kantin sehat, tambah lagi kantin literasi. Pojok literasi padukan dengan kantin literasi. Itu nuansanya adalah di papan-papan ataupun di dinding-dindingnya nanti ada kata-kata bijak. Tentang keagamaan juga boleh. Tetapi bagaimana meningkatkan motivasi, menanamkan doktrin kepada anak-anak kita secara tidak langsung untuk berakhlak yang baik. Teman-teman yang anak-anak kita yang belajar siget pengutang nggak nunggu 17 Agustus baru tampil. Nggak nunggu Pak Hajin datang ke sekolah itu baru tampil, 2 tahun sekali belum tentu. Tapi di kantin literasi mereka bisa tampil dan belajar untuk berani dilihat, disaksikan oleh teman-temannya sendiri dulu. Itu konsep besar dari kantin literasi. Saya minta dinas pendidikan ini kerja yang keras, kerja yang cerdas. Saya tahu kalian capek. Karena kebetulan memang ada kurikulum merdeka. Anak-anaknya anak-anak pelajar Pancasila. Ini sebuah perubahan kultur. Lebih baik kita bekerja siang malam daripada merubah satu kultur. Itu sudah saya rasakan. Begitu luar biasa hantaman terhadap kita apabila kita sudah berbicara perubahan kultur. Merubah budaya dari yang tidak baik, dari yang kurang efektif menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini yang menjadi salah satu pekerjaan ataupun tanggung jawab dari dinas pendidikan. Kantin literasi, integrasikan semuanya di sana. Jadi inklusi sosialnya, kenyamanan bagi anak-anak itu terpusat di kantin ya, terpusat di kantin. Jangan terlalu banyak ruang. Ya. Jadi kalau anak-anak mau membaca setelah makan singkong goreng silakan. Ingat ya. Buku yang bagus, buku yang masih rapi sama dengan Al-Quran lah ya. Al-Quran kita beli 5 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini masih mulus dan baru, berarti kan nggak pernah dibaca. Jadi tolong teman-teman yang di satuan pendidikan, jangan lagi buku itu jangan rusak ya, buku itu jangan sobek ya, nanti ganti. Akhirnya doktrin itu jadi. Maka dia akan bawa pulang, dia akan tontoni aja buku itu supaya nggak rusak. Justru dengan dia baca dan dia pergunakan, mungkin dia minum teh manis tumpah sedikit, biar aja, itu berarti bukunya dipakai. Nah, ini yang salah satu yang perubahan-perubahan secara fundamental, bagaimana cara pandang kita terhadap literasi. Nah, saya akan naik kelas lagi, waktunya tidak banyak. Mohon konsentrasi dan pemahaman dari Bapak Ibu semuanya.
saya punya inovasi yang sekarang saya ucapkan yang disebut dengan sekolah ceria. Sasaran utama MKKS, Bu Ketua, itu adalah sekolah menengah pertama. Fenomena yang terjadi saat ini adalah kita bicara hari ini IPM kita rendah. Indikator dari IPM kita rendah adalah apa? Dinas Pendidikan. Salah satu indikator pendidikan, sebutkan. Udahlah, yang gampang saja. Lama belajar. Tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Kenapa? Tanya dong. Kenapa? Kenapa bisa itu terjadi? Saya pernah sekolah. Terkadang, inilah nakalnya saya, nggak tahu teman-teman saya yang di generasi saya. Terkadang ada hafalan, ada pelajaran matematika, saya akan menjadi sakit. Sehingga izin sama orang tua nggak sekolah. Artinya di usia anak-anak kita itu sekolah itu tidak menyenangkan. Makanya sekolah ceria ini adalah bagaimana membuat sekolah ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Bila perlu, nak libur hari Minggu, enggak saya mau sekolah. Bila perlu seperti itu. Keinginan sehingga lama belajar tadi, begitu orang tuanya, nak udahlah bantu bapak aja di kebun, nggak usah ke SMA. Enggak pak, saya harus sekolah. Karena apa? Sekolah menyenangkan bagi anak-anak kita. Tanya lagi, bagaimana inovasinya? Sekolah ceria itu adalah ceria, cerdas, inovatif, dan asik. Jadi kita bicara cerdas, literasi masuk di dua komponen, ada di cerdas dan asik, bahkan di inovatifnya. Jadi sekolah ceria ini adalah sekolah yang cerdas, inovasi, dan asik. Asiknya ini yang bikin menyenangkan. Salah satunya kegiatan di kantin tadi. Kegiatan fundamental ataupun mendasar yang sangat berbeda dengan kurikulum 13 adalah satu hal, dalam melaksanakan proyek. Proyek di kurikulum 13 ini diperuntukkan internal antar guru dan siswa, antar siswa dan siswi. Tetapi kalau kita bicara kurikulum merdeka, anak-anak kita melakukan itu yang disebut dengan inklusi sosial, berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi kalau sudah berbicara kultur, ini maksud saya, jangan ya, saya punya warung, ada anak SMP datang keluar masuk, mau apa nak? Ini pak, kami ada proyek om, kami mau wawancara. Apa kalian tahu apa wawancara? Pergi. Padahal mereka sedang melaksanakan sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Ini yang saya maksud. Teman-teman dari pendidikan ini berbicara alangkah beratnya tanggung jawab mereka merubah sebuah kultur. Bagaimana anak-anak ini senang berada di sekolah. Perlu saya angkat beberapa fenomena, cuman ini agak kurang enak didengar. Salah satunya adalah pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Berarti ada sistem yang harus dirubah. Ya. Ini masuk di dalam, tolong ini digarap apakah dalam silabus, apakah dalam kurikulum ya. Otonomi daerah ya, kearifan lokal untuk kurikulum merdeka. Yaitu menguatkan posisi dari guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling ini selama ini yang menjadi objek itu anak-anak. Pada saat mereka istirahat diperhatikan, mulai nanti SMP pacaran diperhatikan, dipanggil, kemudian dilakukan konseling. Tapi pernahkah guru BK ini, bimbingan konseling ini memperhatikan para gurunya yang seharusnya juga menjadi bagian tanggung jawabnya? Apakah bapak atau ibu guru ini lagi stres? Panggil konseling utuh.
Salah satu contohnya lagi, bully membuli. Bully membuli ini jangan-jangan kalau dilakukan riset orang perguruan tinggi yang kita baru saja membuka komunikasi dengan Dekan Unila FKIP tidak sampai seminggu yang lalu, jangan-jangan setelah dilakukan riset sumber dari budaya bully ini justru datang dari sekolah itu sendiri. Kenapa? Pertanyaannya, coba jawab. Jangan-jangan itu bersumber dari perilaku yang ada di dalam satuan pendidikan. Contohnya, anak bersalah, salah memang, tapi mulai dihukum sama gurunya di depan kelas, suruh naik kaki sebelah, diketawai oleh teman-temannya. Itulah sumber dari bully sebenarnya. Tanpa dirasa, anak-anak akan tersugesti, berarti orang yang salah harus dibegitukan, ditertawakan. Berat enggak tanggung jawab teman-teman di dinas pendidikan? Berat enggak tanggung jawab teman-teman guru? Pertanyaannya, kalau kita katakan hari ini, jam saat ini berat, mari kita dukung para pelaku literasi semuanya. Bagaimana sekolah ini menjadi sekolah ceria, sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Belum lagi di situ ada inovasi yang bersifat pendampingan ataupun dukungan kalau kita berbicara sekolah ramah anak. Jadi perwujudan dari beberapa inovasi itu yang saya sampaikan tadi, yang disebut dengan sekolah ceria, sekolah cerdas, sekolah inovatif, dan sekolah asik gitu loh. Enjoy ke sekolah itu malah menyenangkan. Nah, waktu terbatas, apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari memberikan warisan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bila ini bermanfaat akan menjadikan amal jariah bagi diri saya, yang dimana kita akan hidup lebih lama di kuburan. Dengan MKKS saya bilang, ada nggak kuburan yang umurnya 300 tahun? Ada, kata mereka. Tapi kenapa kita selalu ngotot di 80 tahun ini gitu loh. Menghalalkan berbagai cara, sikut sana sikut sini gitu loh. Mengabaikan tanggung jawab. Ya, merubah kultur itu sulit, tapi akan lebih mudah kalau kita memutus mata rantai melalui peserta didik kita, melalui anak-anak kita. Kita mulai kultur itu, merubah bahwa sekolah adalah tempat doktrin, tempat kita dipaksakan, kalau nggak bisa matematika kita dihukum, menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Apabila anak-anak kita sudah senang, maka semua pemahaman yang dimaksud dari literasi itu akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu Kepala Pokon, mohon dukungannya. Ini kita bicara terhadap generasi yang akan menggantikan kita. Alangkah beratnya tugas seorang guru. Saya misalnya seorang guru, punya murid, kan aneh. Di mana seorang guru punya murid, muridnya ini harus lebih baik dari gurunya. Kan itu kerjaan luar biasa. Di mana-mana pelatih silat dan lain-lain jangan sampai lebih jago dari, lebih jawara dari gurunya kan. Tanya Pak Hajin. Beliau sesepuh silat, nggak mungkin beliau punya murid tuh akan dibuat lebih jago daripada beliau. Tapi guru yang ada di Tanggamus, yang ada di Indonesia, punya niat bahwa peserta didiknya, anak didiknya harus lebih baik dari beliau, jadi presiden, jadi menteri, dan seterusnya. Tahu Jack Ma nggak? Jack Ma itu adalah seorang perintis e-commerce di Tiongkok. Dan dia termasuk orang terkaya di Tiongkok. Beliau memberikan kata bijak kepada kita semua. Tapi bahasanya bahasa Batak ya. Saya minta, apa yang mau dikerjain? Pak Gigi, nanti artikan bahasa Batak ini. What the difference smart people and wise people?
Smart people will say, I need everything. But wise people say, no, I don't want it, I don't want that. Smart people want everything, but wise people knows what they need. Intinya adalah orang pintar mau semuanya. Ini saya mau, itu saya mau. Tapi orang bijak, dia tidak minta semuanya, tapi dia tahu apa yang dia butuhkan. Maka bangsa ini harus memiliki rakyat yang tahu apa yang dibutuhkan, begitu juga pemimpin dan pemerintahnya. Bukan apa yang diminta. Dan itulah ciri-ciri orang bijak. Jadi kalau orang pintar itu semua mau, ditawarin ini mau, tawarin ini mau. Tapi orang bijak dia tahu apa yang dia butuhkan. Ya, itu kata Jack Ma, dan sudah terbukti beliau adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga mendapat pemahaman yang sama bagi Bapak Ibu semua dan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Dukungan penuh dari Kepala Pekon dan semua yang hadir di sini, para pelaku literasi, pejuang literasi. Apa yang Bapak Ibu buat saat ini adalah untuk kepentingan bangsa, suatu saat menggantikan kita semua. Kembangkan potensi dan bakat dari anak-anak kita, tambah pemahaman dan wawasan mereka dari kegiatan-kegiatan yang tulus melalui kegiatan literasi yang dilakukan. Saya dukung penuh kegiatan dari perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tanggamus. Banyak perubahan yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Gigi, dan itu juga tidak lepas ada orang-orang hebat di belakang beliau. Tepuk tangan dong. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bincang literasi dengan tema meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tata kelola perpustakaan desa ataupun Pekon sebagai sumber informasi masyarakat dan literasi untuk kesejahteraan secara resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali lagi selalu meridhoi langkah kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala kesusahan, dan anak-anak kita ke depan menjadi bangsa yang Allah sayangi sehingga Indonesia semakin baik dan semakin baik dan semakin berjaya, menjadi impian kita semua dan sayang nantinya sama kita sebagai orang tuanya, sebagai kakek neneknya nanti. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.